aplikasi restoran murah dengan metode touchscreen system, yaitu BPOS Resto Version. Pada tampilan awal, eh, desainnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa login dengan beberapa user ya di sini ya. Kemudian kita bisa menggunakan admin dulu. Dan ini adalah tampilan awal untuk BPOS Resto System. Untuk awal, kita bisa masuk atau mengisi database terlebih dahulu di sini, seperti user, pelanggan, gudang penyimpanan, kategori, produk, pajak, dan lantai, serta meja. Jadi kita bisa menempatkan beberapa meja di sini, seperti ini contohnya. Kita juga bisa pilih ya, lokasinya di indoor atau outdoor. Kemudian bisa kita simpan di sini. Ada menu ganti password juga untuk mengganti password. Dan untuk awal kita bisa masuk ke kategori ya. Jadi inputkan dulu atau kita buat mapping grup dulu seperti minuman, makanan, seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan saja namanya di sini, kemudian kita simpan. Nah, setelah penyimpanan data dari database kategori atau grup ini, kita bisa masuk ke produk atau menu. Seperti ini contohnya, kita tinggal klik tambah di sini, kemudian masukkan barcode atau kode produknya, masukkan harga modal, perkiraan harga modal, dan harga jual. Seperti itu. Kalau sudah, bisa kita upload foto juga ya untuk produknya. Jadi bisa ditambahkan produk atau foto produk di sini. Kita masukkan di sini nantinya. Seperti itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita tinggal cari saja folder di mana foto tersebut disimpan. Baik, setelah pengisian database ini, baru kita bisa masuk ke inventory management. Jadi kita bisa memilih ya untuk pergerakan stok, misalnya pembelian, retur, penyesuaian, untuk stok keluar penjualan atau stok off-name ya, penyesuaian stok fisik di gudang, persediaan dengan stok di restoran kafe, seperti itu. Setelah inventory management, ada fitur pos kasir di sini. Jadi sistemnya sudah dilengkapi dengan tabel, dan jika tidak menggunakan tabel, bisa dinonaktifkan, jadi langsung tampil pada fitur display penjualan point of sales. Saya contohkan di meja 4, misalnya ada pelanggan datang, tinggal kita pilih saja ya menu yang dipesan oleh pelanggan di sini, misalnya bakmi, sudah terinput, dan ayam goreng misalnya. Jadi tampilan untuk meja 4 adalah seperti ini. Dan kita juga bisa langsung ya melakukan transaksi di sini dengan menekan tombol sama dengan di sini. Atau kita simpan terlebih dahulu. Untuk split meja juga bisa ya, jadi dari meja 4 ke meja berapa, seperti itu. Dan untuk kembali ke menu awal, kita bisa tekan mapping table. Jadi pada contoh ini, ada icon orang ini berarti meja nomor 4 sudah ditempati orang, dan meja lainnya masih kosong. Nah, selanjutnya jika ada pelanggan datang dan duduk di meja 9 misalnya, tinggal kita pilih saja di sini, dan kita klik di sini. Maka otomatis dia akan berpindah ya. Jadi dari meja 4 ke meja 9, seperti itu.
Nah, ini kalau mau ganti meja, misalnya dari meja 4 ke meja 1 pelanggannya, bisa otomatis masuk di sini, seperti itu. Atau di outdoor, jika ada mapping dan kita sudah buat mejanya, akan terlihat seperti nomor 1 ini ya, meja indoor ini, seperti itu. Nah, misalnya ada pelanggan datang lagi di meja 5, kita tinggal pilih saja menunya, kemudian klik Map Table untuk menyimpan ya, jika menggunakan transaksi setelah makan, pelanggan baru membayar, seperti itu. Ini adalah contoh di mana meja 1 dan meja 5 sudah ditempati oleh pelanggan. Misalnya kita contohkan lagi pada meja 7, tinggal dipilih saja menu-menu dari pelanggannya, dan kita bisa klik mapping di sini ya. Maka otomatis data sudah tersimpan. Seperti itu, ini untuk sistem waiters ya. Jadi bisa menggunakan tablet Windows ya tentunya. Kemudian nanti waiters tinggal klik atau memilih meja di mana pelanggan berada. Nah, setelah pemilihan menu, nantinya ketika pelanggan datang ke kasir atau ingin melakukan pembayaran, tinggal klik pada meja 5 di sini, maka secara otomatis semua fitur, semua menu yang sudah disimpan di sini akan ditampilkan. Kita tinggal klik sama dengan di sini untuk melakukan pembayaran ya. Jadi ini adalah total transaksinya 35.000, misalnya pembayaran dari pelanggan 50.000, maka otomatis kembalian menjadi 15.000 sebagai contoh berikut ini. Kita tinggal klik OK di sini, maka secara otomatis meja nomor 5 sudah selesai ya. Artinya meja ini sudah kosong dan bisa ditempatin. Seperti itu. Kemudian kita bisa masuk ke edit post jika ingin melakukan editing transaksi ya. Tinggal kita masukkan saja searching tanggal, misalnya mulainya tanggal berapa tadi, dan kemudian kita lihat filter di sini transaksi yang sudah kita input akan muncul di sini ya. Tanggal 29 jam sekian, kemudian kita klik OK di sini. Lalu kita bisa klik retur atau kita edit. Jika mau melakukan editing, tinggal klik edit di sini. Kemudian kita ganti ya, misalnya ingin mengganti beberapa menu kalau terjadi kesalahan, atau kita bisa juga hapus transaksi ini. Seperti itu untuk edit post. Kemudian ada member, pembayaran member ya, member pay. Jadi tinggal diinputkan di sini, masukkan ID pelanggan, nantinya kita tinggal memasukkan saja pembayaran dari pelanggan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada in out cash juga. Jadi kita bisa mengatur ya alur kas kita, kas keluar misalnya untuk bayar token listrik di sini bisa kita masukkan dulu 50.000 misalnya. Kemudian kita klik atau kita simpan di sini ya. Jadi transaksi out cash ini otomatis akan direkam oleh sistem. Dan juga kita bisa melakukan lagi transaksi lain dengan tambah di sini, klik tambah, kita masukkan jenis transaksinya cash in atau cash out, kemudian masukkan total nominalnya di sini, seperti itu. Dan setelah tutup kasir, nantinya kita bisa klik close cash ya di sini ya. Jadi di sini ini akan di total keseluruhan ya dari penjualan transaksi kasir sekian. Kemudian tadi kita ada pengeluaran 50.000. Nah, di sini otomatis uang cash atau uang tunai yang kita terima adalah 245. Seperti itu, dan di sini adalah laporan penjualan detail hari ini, misalnya
subtotal 295 dan totalnya 295, seperti itu. Ada juga fitur laporan ya, jadi di sini ada laporan detail, kita bisa cek cash close, penjualan per user, penjualan produk, pajak, grafik, dan lain-lain di sini sangat lengkap. Jadi program ini benar-benar simple dan mudah ya untuk usaha kuliner seperti itu. Nah, di sini misalnya kita mau tutup transaksi, tinggal klik di sini, atau kita mau print, maka ini adalah laporan hari ini ya, laporan penjualan kasir sehari penuh. Jadi bisa di print di sini atau kita langsung tutup transaksi dan kita klik yes di sini. Maka penjualan periode hari ini sudah tertutup seperti itu. Jadi tinggal besok kita mulai lagi untuk transaksi baru pada esok harinya seperti itu. Dan ini adalah cash close ya, cash close report tadi. Jadi kita bisa lihat di sini detail dari pendapatan kita adalah 295, ada out cash 50.000. Jadi uang yang diterima kasir sehari penuh adalah sekian, seperti itu. Jadi di sini ada menu laporan, close cash, in out cash, member pay, edit post untuk melakukan editing transaksi, dan post kasir yang langsung ya menampilkan table atau meja yang sudah kita buat sesuai dengan dana dari restoran, kafe, atau rumah makan, dan dilengkapi dengan icon. Di sini artinya jika ada icon orang, maka meja tersebut masih ditempati seperti itu. Dan untuk transaksi tinggal kita klik saja, maka otomatis akan muncul semua ya. Jadi pesanan-pesanan di sini seperti itu. Kemudian ada in out stock untuk melakukan pembelian dan penyesuaian stok ya. Ada database untuk input data. Jadi untuk awal kita mesti memasukkan data terlebih dahulu agar dapat digunakan transaksi seperti itu. Dan halaman utamanya adalah sebagai berikut ini. Di pos resto ini simple dan lengkap serta dengan harga murah ya. Jadi sangat cocok untuk usaha restoran, kafe, maupun rumah makan menggunakan aplikasi software atau program restoran, kafe, rumah makan ini.